Jadi buat teman-teman yang mungkin mau pasang MCB buat jalur on grid nih, ini kan 400 sama 200 600. Nah, jangan kaget kalau nanti si ininya ngetrip, karena mungkin dia arusnya mungkin lebih dari 2 ampere atau gimana ya. Oh, tuh. Ini kalau voltage dari input panel yang sebelum ke on grid, voltage-nya nih kayak gini ya. Saya kira wattmeternya yang error, mampet. Setelah saya bypass nggak pakai wattmeter, ternyata masih ya. Jadi arusnya itu kalau wattmeter masih dipasang tuh jadi 0, voltage-nya jadi 40 kan kalau arusnya 0 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu lalu saya beli MCB AC ya, buat dipasang di jalur on grid untuk ke GTI biru. Jadi dari GTI biru dan merah, jadi gabungan dari on grid ini nanti akan masuk ke jalur PLN. Nah, sebelumnya kita pasang MCB. Cuma MCB-nya ini sebelumnya saya pakai 2 ampere tapi merek yang murah meriah gitu ya. Mana ya? Kemudian ini dia. Sebelumnya pakai ini. Ini juga sama nih, 2 ampere. C2 ya. Kemudian saya ganti dengan MCB si Schneider ini nih, Domai 2 ampere. Nah, yang menarik adalah sejak pakai Schneider ini, MCB-nya jadi sering ngetrip. Nah, satu lagi ini 4 ampere. Nah, 4 ampere buat jalur dari on grid. Jadi ini on gridnya yang biru ini 400, yang merah ini cuma 200. Jadi 600 watt peak ini ngetrip gitu ya. Tapi kalau pakai ini nih mau sampai 1000 watt peak juga masih enak-enak aja. Nah, ini saya nggak tahu ya kenapa bisa gampang ngetrip kalau yang 2 ampere pakai Schneider ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mau pasang MCB buat jalur on grid nih, ini kan 400 sama 200 600. Nah, jangan kaget kalau nanti si ininya ngetrip, karena mungkin dia arusnya mungkin lebih dari 2 ampere atau gimana ya. Oh, tuh. Ini setelah tadi keluar percikan, kita coba colok, dinaikin, ternyata keluar api lagi ya. Ini something wrong ini. Ada sesuatu yang error nih. Ngeri nih kalau kayak gini ya. Nah, ini nih. Ini kalau udah kayak gini kita nggak ngerti ya kenapanya. Ini harus kita copot-copot semua dulu sambil dicek kira-kira apa yang menyebabkan dia nggak mau ke atas lagi tadi, dan keluar percikan apinya kenceng banget guys. Kemungkinan sih mungkin ini ada hubungannya dari yang kemarin ya, voltage-nya si dari yang merah nih agak mentok atau gimana nih. Kita lihat di sini, kelihatan nggak ya? Wah, nggak kelihatan. Harus kita cek satu-satu. Mungkin juga ketika kita masang MCB-nya nih, karena yang masangnya sama anak, apa ada yang salah gitu ya, sampai keluar nggak benar seperti ini.
Nah, ini resiko ber-PLTS ini nggak apa namanya ya, nggak boleh disepelekan. Jadi karena ini benar-benar arus listrik, harus hati-hati, apalagi buat kita yang awam harus agak-agak waspada ya. Ini nggak enaknya kita main on grid nih ya, karena langsung nyambung ke jaringan PLN. Kalau ada apa-apa ya waspadalah gitu ya. Lebih enak, lebih aman memang off grid saja dengan beberapa trik gitu ya. Nah, kalau di on grid ini biasanya ya penyakitnya ya seperti ini nih, kita nggak ngerti. Kalau udah tabrakan sama PLN, dari mananya harus kita mulai ngecek gitu ya. Ini kita ini dulu dah. Sementara kita pindahin dari jalur 400 watt peak, kita liburin dulu nih, di off kan. Coba kalau kita nyalakan, ini masih nyala ya, berarti bukan dari atas, dari sini. Ini pasti dari sini nih, kenapa ya? Oke lah, kita cek dulu ya teman-teman. Karena saya juga nggak ngerti listrik, awam, jadi rada-rada ngeri ya, rada-rada nggak tahu nih harus diapakan dulu. Yang paling penting, ini paling bermanfaat nih ya, kita punya banyak MCB, main banyak MCB, jadi agak-agak menolong buat kalau ada apa, perangkap pengamannya nih agak banyak. Nah, ini kabel memang nyambung ke colokan extension seperti ini ya, jadi bisa jadi extensionnya error atau gimana, harus kita cek lagi. Oke, kita cek dulu. Nah, ini jalur dari bawah ya, dari listrik bawah udah normal nih ke sini. Jadi tadi masih nyambung dengan GTI, kemungkinan ini GTI nya ada yang problem ya. Coba ya, bismillah. Nah, dinaikin, oke, aman. Ini aman. Kita tes dengan GTI yang ini, yang biru ya. Ini yang bikin GTI nya error yang mana nih? Oke, kita udah nyalain ya. Ini ke GTI yang biru nih. Ini kalau dinaikin ngejeklek juga berarti error. Yang merah kita liburkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Takut. Nah, ini naik. Mati euy. Wah, kena juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang biru ternyata masih normal. 9 ampere. Kemungkinan nih yang merah lagi nih ya, yang problem. Nah, ini yang merah nggak ngerti nih, saya nggak berani nyoba juga ya. Jadi yang biru masih jalan. Penyebabnya mungkin nggak ngerti ya, mungkin ini harus dicek lagi nih, ada sesuatu yang bermasalah di GTI merah ini, mungkin ya harus dicek lagi nih.
Oke, jadi yang GTI merahnya sementara kita liburkan. Yang GTI biru alhamdulillah ternyata nggak apa-apa, cuma tadi kenapa sampai ngebeledug. Nah, ini kenapa ya? Apakah arusnya ini emang lagi panas juga ya? Arusnya lebih dari 2 ampere, jadi tabrakan dari 200 dan 400 ya. Apakah segede itu bisa menghasilkan lebih dari 2 ampere ya? Nah, ini sayangnya saya nggak punya alat ngukur untuk arus dari jalur on-grid ini ke jaringan rumah. Jadi apakah tepat si MCB-nya pakai 2 ampere atau pakai yang 4 ampere gitu ya. Tapi kayaknya lebih enakan 2 ampere ya, lebih sensitif jadinya kan. Kalau dia kita pasang 4 ampere, nah nggak akan kayak tadi tuh, nggak akan kedetek lebih cepat, keburu jebol tuh si inverternya mungkin. Inverter GTI-nya. PR nih. PR untuk ngecek yang merah nih. Nanti saya menenangkan diri dulu ya. Rada-rada jantungan. Oke, berarti pertanyaan yang kemarin sempat timbul, kenapa voltage dari jalur on-grid merah ini agak-agak nggak stabil. Ternyata mungkin ada hubungannya dengan kejadian hari ini. Nah, itu mungkin kenapanya kurang paham juga nih. Sementara kita review MCB-nya untuk pakai yang Schneider, ternyata oke punya lah ya. Sangat sensitif dan oke punya buat cepet-cepet mengamankan kemungkinan yang tidak diinginkan. Oke, sekarang udah normal. Nah, idealnya kayak gini nih, voltage si GTI-nya tuh nggak naik turun, di mentok ke VOC-nya ya, ke 4. Kalau karena itu 24 volt ya naik ke 24. Ini bagus, stabil di 16 volt, kemudian ampernya juga panas seperti ini, nongol 12 ampere gitu ya. Nah, ini kemarin nih arusnya tuh dari 0 naik, jadi kayak ya itu tanda-tanda yang harus dicurigain gitu ya teman-teman ya. Kalau ngalamin seperti itu di wattmeternya, ampernya tiba-tiba berhenti, kondisi matahari lagi panas, voltage-nya tiba-tiba naik ke 40, terus turun lagi ke 30, 20, naik lagi ke 40. Nah, itu harus agak-agak curigation gitu ya. Ini ada sesuatu nih. Karena memang ini hasil servisan, mungkin ada yang harus di medical check up lagi atau gimana ya. Tapi yang ini juga hasil servis nih, dua-duanya nih hasil servis gitu. Cuma yang ini kurang paham nih kenapa ada keanehan seperti itu. Jadi sekarang fix, kita mau ngandelin satu on-grid saja, yang 200-nya nanti kita tambah ke off-grid ya, biar nanti kondisi akinya bisa ngecas sama 400 watt peak.